Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. kalau misalnya Bapak bilang selamat pagi, pagi, luar biasa, alhamdulillah, Allahu Akbar. Oke? Gimana? Siap? Siap. Oke. Selamat pagi. Siapa? Luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oke, siap. Gimana keadaan semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, kita pada kesempatan kali ini akan membahas dan memperdalam lagi materi kita yang sebelumnya ya, yaitu tentang apa? Tentang apa? Ada yang masih ingat pertemuan kita minggu kemarin? Udah lupa, Pak. Udah lupa. Oke, nggak apa-apa kalau lupa, itu kan manusia ya. Nah, kita minggu kemarin itu membahas mengenai keadaan cuaca. Nah, sekarang kita di pertemuan ini akan membahas mengenai perubahan cuaca. Oke. Nah, dari anak-anak kan kita belajar kalau sekarang itu cuaca itu ya sedang tidak stabil ya. Kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Jadi tidak menentu gitu. Nah, diharapkan anak-anak pada pertemuan kali ini paham mengenai bagaimana saja bentuk perubahan cuaca itu. Misalnya cuaca berawan itu seperti apa, cuaca mendung itu seperti apa gitu. Nah, sebelum Bapak memberikan pelajaran pada pagi hari ini, Bapak pengen anak-anak antusias dan ikut mensukseskan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, Bapak pengen anak-anak nanti diisi ya daftar hadirnya yang Bapak. Oh ya, anak-anak sebelum kita mulai, Bapak harap anak-anak mengisi daftar hadir dulu ya di room chat yang Bapak kirim nanti. Oke? Nah, langsung saja ya anak-anak. Nah, pada pertemuan kali ini, Bapak akan memberikan 3 materi pelajaran yang terdiri dari 3 mata pelajaran ya. Yang pertama itu matematika, tentang materi pecahan, kemudian ada materi bahasa Indonesia, mencari kata ataupun istilah yang tidak dimengerti, kemudian seni budaya atau yang anak-anak kenal namanya SPDP. Nanti kita di akhirnya akan belajar SPDP itu bernyanyi sambil menari-nari gitu kan. Nah, jadi anak-anak pada kesempatan kali ini Bapak akan men-share sebuah gambar dan nanti Bapak harap nah, anak-anak bisa kelihatan? Ada yang kelihatan ini Bapak share gambar apa? Gambar persegi panjang. Nah, gambar persegi panjang. Nah, anak-anak, perintah Bapak pengen dari anak-anak mencari tahu bagaimana cara membagi sebuah persegi panjang ini menjadi 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian, 5 bagian, dan seterusnya. Nah, Bapak kasih waktu buat anak-anak mencari tahu bagaimana cara membaginya menjadi pembagian yang sama besar. Bapak kasih waktu 2 menit dari sekarang ya. Nanti Bapak akan minta perwakilan dari teman-teman, semuanya dari anak-anak buat memberikan jawabannya. Oke, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya udah habis ya. Tadi Bapak udah kasih waktu 2 menit buat mencari tahu bagaimana cara membagi sebuah persegi panjang ini menjadi sama besar. Sekarang Bapak pengen keikutsertaan dari anak-anak semuanya, perwakilan saja. 1 orang buat menjawab pertanyaan dari Bapak tadi. Bagaimana cara membagi persegi panjang ini menjadi 2 bagian yang sama besar, 3 bagian, 4 bagian. Ada yang mau? Siapa? Ayo.
Ayo, siapa ayo? Dinda. Bapak pengen Dinda jawab pertanyaan Bapak tadi. Gimana cara membagi persegi panjang ini menjadi 2 bagian, 3 bagian? Gimana caranya? Kalau dibagi 2 bagian, 3 garis tengah. Mm-mm. Kalau dibagi 3 bagian, berarti garisnya ada jadi 2 di antara yang tadi. Selamat Dinda, selamat. Jawaban Dinda benar sekali. Nah, itu teman-teman, jadi anak-anak, cara membaginya yaitu yang dibagi ya. Misalnya kalau misalnya ini persegi panjang dibagi 2, kalau dia misal dibagi menjadi 2 bagian, kalau 3 bagian menjadi 3 bagian yang dipotong sama besar. Nah, berikutnya di sini Bapak akan menampilkan sebuah video terkait tugas yang Bapak berikan tadi mengenai cara pembagian pecahan yang sama besar. Bentar. Here we stand open arms. This is home where we are, ever strong in the world that we made. Eyes still here in the breeze, see your shadows in the trees, holding on, memories never change. Nah, gimana videonya? Udah mulai agak paham lah ya anak-anak, walaupun sedikit panas gitu kan. Jadi Bapak harap walaupun pagi ini udah disuguhin dengan matematika di awalnya, Bapak harap anak-anak semakin semangat gitu. Karena tidak ada pembelajaran itu yang susah. Semuanya itu mudah kalau kita melaksanakannya dengan niat yang ikhlas, sabar, dan insya Allah pasti bisa. Nah, ini Bapak akan kasih tugas ya. Sebelumnya kedengaran suara Bapak? Kedengaran, Pak. Oh iya. Nah, kali ini Bapak akan kasih tugas ya terkait materi tadi yang Pak sampaikan, materi membagi pecahan dengan pembilang. Sini, Bapak share. Nah, anak-anak, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 5. 5 soal dari materi yang tadi disampaikan dari video ataupun dari Bapak sendiri tadi ya, tentang membandingkan pecahan yang berpembilang sama. Tahu kan yang namanya pembilang itu yang mana? Coba Bapak tanya, kalau ini nomor 1, namanya pembilang itu yang mana? 3 atau 4? Yang mana nama pembilangnya? 3. 3. Kalau yang nomor 2? 2. 2. Berarti paham lah ya. Nah, kali ini Bapak pengen satu orang lagi buat menjawab satu soal saja. Sebelum nanti ini Bapak kasih tugas buat anak-anak, nanti dikerjainnya di Google Classroom. Kirim jawabannya ke situ ya. Nah, tadi Bapak sebelumnya pengen ngetes nih, satu orang gimana? Paham nggak dia dari materi tadi yang Bapak sampaikan? Nomor 1, coba Siska 3/4 dengan 3/9, yang manakah yang lebih besar ataupun yang lebih kecil? 3/4 lebih besar daripada 3/9. Benar, karena tadi itu ada soalnya kan. Kalau nomor 2, coba gimana Siska? 2/5 lebih besar daripada 2/7. Nah, jadi udah paham ya teman-teman yang lain. Jadi nanti nomor 1 sampai 5-nya dikerjain ya di Google Classroom-nya, nanti dikirim jawabannya, diketik di bebas lah di handphone bisa gitu. Kalau di laptop ada di punya bisa gitu. Nah, selanjutnya Bapak lihat anak-anak semuanya ini lesu ya di pagi-pagi hari ini. Pagi hari ini mungkin semuanya pada puasa gitu.
ya kan? Nah, gimana kalau misalnya anak biar lebih semangat, biar lebih strong gitu, lebih strength gitu, kalau kita main game saja ya, kita ice breaking biar santai saja gitu. Nah, di sini nanti Bapak akan kasih sedikit ice breaking, nggak lama-lama lah, biar seru-seruan gitu. Nah, ice breaking-nya itu tentang Bapak nanti kasih sediain gambar nih. Gambar, misalnya gambar bebas lah, potongan gambar. Nanti kalian semuanya tebak itu gambar apa ya. Oke? Siapa yang tahu? Ini Bapak sediain gambar loh, potongan gambar. Nanti Bapak pengen dari kalian tebak ini gambar apa. Coba, tebak gambar apa ini? Zebra. Udah. Ada yang zebra. Lagi ada apa? Daniel, ku Daniel. Kudanil. Oke. Lagi ada apa? Apa lagi? Yo. Gajah. Gajah, Pak. Gajah. Oke, ada gajah. Oke ya. Nah, Udah, Pak. kuda. Oke, kuda. Gimana? Ada yang kuda, ada yang kudanil, ada yang zebra. Yang mana ya? Coba kita cek jawabannya. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Ntar. Wah, ternyata gajah. Tadi siapa yang jawab gajah? Benar sekali ya tebakannya. Gak nyangka kan? Ini kenapa bisa jadi gambar gajah? Tadi kan ada yang jawabnya zebra gitu. Ternyata gambarnya itu gajah. Oke. Bapak lanjut ke gambar yang berikutnya. Karena ini berhubung gambarnya, fotonya ini nggak bisa ya dipakai. Kita gantilah satu lagi ya yang beda gitu, ice breaking-nya satu doang ya. Jadi game-nya itu saya bilang. Jadi kalau misalnya, pokoknya misalnya Bapak sentuh, saya bilang telinga, pegang telinga. Tapi kalau cuma pegang kening, itu salah. Nah, paham maksudnya kan? Kalau misalnya Bapak bilang, saya bilang telinga, telinga. Saya bilang pegang mata, pegang mata. Kalau cuman bilang saya pegang hidung. Nah, satu saja ya. Biar waktunya kita efektif nanti buat belajar berikutnya. Oke. Kuisnya, SBT-nya saya bilang. Saya bilang mata. Benar. Telinga. Salah. Pokoknya kuisnya, gamesnya ya. Kalau misalnya aku bilang, saya bilang hidung, disentuh hidung. Kalau nggak ungkapin kata saya bilang, udah dibocorin triknya. Jadi nggak perlu dilakukan. Nah, sekali lagi. Saya bilang dagu. Nah, telinga. Salah. Oke, gimana semuanya? Walaupun kita posisinya online ya, untuk gamesnya ini mungkin kurang aktif, tapi biar semuanya anak-anak semuanya itu relax, refresh, makasihlah games kayak gini walaupun online. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya ya, mengenai ke perubahan cuaca. Kita akan masuk mengenai perubahan cuaca di muatan IPA. Di sini Bapak nanti akan sediakan sebuah PowerPoint. Nanti anak-anak baca ya PowerPoint-nya. Gimana, udah kelihatan PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini PowerPoint-nya ya mengenai banget. Nah, tentang dampak perubahan cuaca. Nah, ada yang tahu ini ada gambar apa saja ini? Ada yang maksudnya
gambar tentang apa ini? Ini ada gambar yang petir, ada yang kayak apa nih? Hujan. Titik air nih, Hujan. ada yang matahari tapi Matahari. di Kan panas. hujan. Panas. Oke, udah paham berarti ini sih gak perlu ya Bapak jelasin terlalu banyak karena anak-anak semuanya udah pinter nih. Udah mungkin semuanya udah belajar dari rumah. Oke, biar anak-anak lebih paham, Bapak tahbian materinya. Nah, ini anak-anak ada manfaat cuaca pada manusia. Bapak bacain ya, biar waktunya cepat. Saat cuaca cerah, kamu dapat membantu ibu menjemur pakaian basah. Matahari yang panas akan mengeringkan pakaian basah. Begitu pula dengan pengrajin kerupuk. Saat cuaca cerah, mereka dapat menjemur kerupuk hingga kering. Kerupuk pun siap digoreng. Saat cuaca berawan, kamu akan nyaman bermain di lapangan bersama teman-teman, bermain layangan, sepeda, sepak bola. Kalau cuaca mendung, kamu dapat mengajak temanmu bermain di teras rumah. Jika hujan, bantulah ibu mengangkat jemuran. Hujan membuat petani senang karena sawah tidak akan kering. Saat hujan deras terus-menerus, kita harus waspada. Kenapa harus waspada? Karena jika saluran air tersumbat, dapat menghadirkan banjir. Oleh karena itu, jagalah kebersihan lingkungan agar lingkungan kita menjadi nyaman. Selanjutnya, anak-anak mohon didengarkan ya. Jadi nanti di akhirnya nanti Bapak kasih pertanyaan ke anak-anak terkait per poin yang Bapak sampaikan. Jadi mohon anak-anak disimak baik-baik ya. Selanjutnya, dampak perubahan cuaca. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit yang bisa muncul pada cuaca ekstrim, antara lain flu. Anak-anak bisa baca di banyak itu flu. Kemudian mimisan, ada yang ketiganya sesak nafas. Jarang sih ada yang sesak nafas itu kalau cuaca itu kebanyakan. Kemudian selanjutnya, gimana cara mengatasinya? Yang pertama itu menjaga kebugaran tubuh, olahraga ya teman-teman. Kemudian hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Dengan matahari yang secara langsung selama berjam-jam. Kemudian yang ketiga, gunakan masker. Di sekitar kita banyak debu, sebaiknya kita menggunakan masker. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini ada pengaruh cuaca terhadap perilaku. Jadi cuaca itu sangat berpengaruh ya anak-anak terhadap perilaku. Nah, yang pertama ini pasti anak-anak semuanya pernah ngalamin. Udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Oh, kalau misalnya cuacanya itu sejuk, tenang, alangkah indahnya tidur ya, nyenyak banget gitu kan. Soalnya Bapak begitu juga kalau cuacanya lagi bagus, santai di kamar rebahan gitu kan. Kemudian cuaca yang ini misalnya seperti hujan itu dapat membuat alergi kian parah misalnya. Nah, kemudian meningkatkan suasana hati. Kalau entah gimana ya kalau hujan itu ada orang yang sifatnya itu senang gitu, perasaan hatinya itu bahagia gitu. Cuman ada juga yang suasananya itu kalau hujan itu sedih gitu kan. Kemudian yang terakhir, anak-anak, cuaca terhadap kehidupan manusia. Jadi cuaca itu berpengaruh juga terhadap kehidupan manusia, pengaruhnya ya. Pengaruhnya itu sangat besar. Nah, yang pertama itu saat cuaca hujan, tanah akan menjadi basah. Demikian anak ya. Tadi udah Bapak sampaikan ya mengenai PowerPoint-nya. Mungkin itu tidak bisa secara detail, nanti akan Bapak bahas di pertemuan berikutnya. Dan di pertemuan kali ini mungkin sekian saja yang mungkin dapat Bapak sampaikan. Bapak harap dari materi tadi mengenai matematika yang pecahan tadi, kemudian yang terakhir tadi ya, perubahan cuaca itu anak-anak bisa paham, terutama mengenai poin penting kita pada pelajaran pagi hari ini tentang perubahan cuaca ya anak-anak. Itu perubahan cuaca itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Misalnya cuaca panas itu kita bisa menjemur cucian, menjemur kerupuk gitu kan. Kalau misalnya cuaca hujan itu bisa melembabkan tanah untuk kesuburan tanaman gitu, menambah volume air yang misalnya dari daerah yang kering menjadi basah gitu, jadi banyak air. Jadi harapan ke depannya anak-anak bisa mengetahui perubahan cuaca itu secara mendalam gitu. Demikian yang mungkin Bapak sampaikan. Bapak pengen tutup dengan Bismillahirrahmanirrahim majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Dah. Ayo, Bapak. Oke.